Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Zulaiha, mahasiswa PPG Prajabatan Gelombang 1 tahun 2022, jurusan PGSD Universitas Hamzanwadi. Baiklah, di sini saya akan membahas terkait dengan panduan observasi profiling peserta didik. Adapun hal yang akan saya bahas pada kesempatan ini, yang pertama yaitu terkait dengan aspek etnik, kultural, status sosial, minat, perkembangan kognitif, kemampuan awal, gaya belajar, motivasi, perkembangan emosi, perkembangan sosial motorik, dan juga perkembangan moral. Yang pertama, saya akan membahas terkait dengan lembar observasi etnik dan kultural, di mana di sini saya membuat beberapa pernyataan. Yang pertama, saya membahas terkait dengan terdapat keberagaman etnik dan kultural di dalam kelas. Yang kedua, siswa memahami materi yang tidak sesuai dengan situasi latar belakang etik dan kulturnya. Kemudian, semua siswa dapat berinteraksi dengan baik bersama teman dari etnik dan kultur yang berbeda. Kemudian ada pendidik mengorganisir siswa dengan keberagaman etnik dan kultur di dalam kelas. Ada juga siswa mampu melakukan ibadah bersama, siswa menghargai bahasa daerah temannya, siswa menghargai pendapat dari etnis temannya yang berbeda, siswa mampu bekerja sama dengan teman yang tidak sesama etnis, dan yang terakhir, siswa mampu melakukan ibadah bersama. Selanjutnya terkait dengan lembar observasi status sosial. Di sini ada 5 pernyataan yang saya buat. Yang pertama, terlihat adanya interaksi sosial antar siswa di dalam kelas. Yang kedua, guru mengatur kelas agar terjadi interaksi sosial yang efektif antar siswa. Yang ketiga, terdapat perbedaan status sosial antar siswa di kelas. Yang keempat, adanya interaksi antar siswa dengan status sosial yang berbeda. Kemudian yang kelima, pendidik memberikan pemahaman kepada siswa dalam berinteraksi tanpa melihat status sosial. Selanjutnya terkait dengan lembar observasi minat. Di sini saya membuat 5 pernyataan. Yang pertama, guru memiliki strategi dalam meningkatkan minat baik itu dalam pembelajaran di kelas maupun di dalam kegiatan lainnya. Yang kedua, terdapat fasilitas pendukung di sekitar lingkungan sekolah yang dapat meningkatkan minat belajar peserta didik. Kemudian yang ketiga, siswa antusias dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Yang keempat, siswa terlibat aktif selama pembelajaran berlangsung. Yang kelima, siswa aktif merespon pertanyaan guru selama pembelajaran berlangsung. Selanjutnya terkait dengan lembar observasi perkembangan kognitif. Ada 8 pernyataan yang saya buat. Yang pertama, semua siswa benar-benar telah belajar tentang topik pembelajaran hari ini. Yang kedua, terdapat usaha guru membantu siswa yang mengalami kesulitan dalam mencapai tujuan pembelajaran. Yang ketiga, terlihat usaha guru dalam memfasilitasi siswa yang lebih cepat dari rata-rata kelas dalam mencapai tujuan pembelajaran. Yang keempat, seluruh siswa terlihat memahami penjelasan guru. Yang kelima, siswa mampu melaksanakan kegiatan eksplorasi. Kemudian selanjutnya, siswa mampu melaksanakan kegiatan elaborasi, siswa mampu melaksanakan kegiatan konfirmasi hasil, dan yang terakhir, siswa mampu melakukan penarikan kesimpulan pada materi ajar. Adapun lembar observasi untuk mengetahui kemampuan awal siswa, pernyataan yang saya buat, yang pertama,
Di awal pembelajaran, guru mengamati atau mengecek kesiapan siswa, baik secara kondisi maupun secara materi yang akan diajarkan. Kemudian yang kedua, guru memberikan tindakan saat mengetahui bahwa kompetensi awal siswa beragam. Yang ketiga, guru mendampingi setiap siswa agar mencapai tujuan pembelajaran. Yang keempat, siswa mampu membaca dan menulis. Selanjutnya, siswa menguasai keterampilan yang diperlukan. Siswa bersungguh-sungguh dalam kegiatan belajar, siswa berani mencoba sesuatu yang baru, dan yang terakhir, siswa dapat menangkap materi pembelajaran yang disampaikan oleh guru. Kemudian untuk lembar observasi gaya belajar, yang pertama pernyataan yang saya buat, guru mengelompokkan siswa sesuai gaya belajar. Yang kedua, terdapat strategi, model, dan metode pembelajaran yang dipakai guru untuk gaya belajar siswa. Kemudian, siswa banyak berbicara dan berdiskusi. Kemudian, siswa menggunakan banyak isyarat tubuh dalam belajar. Selanjutnya, siswa belajar dengan berjalan dan melihat, dan siswa lebih ingat apa yang dilihat daripada yang didengar. Siswa lebih suka membaca daripada dibacakan. Dan yang terakhir, siswa lebih suka menulis yang dilihat dan yang didengar. Kemudian lembar observasi motivasi belajar. Di sini saya membuat 6 aspek yang menjadi panduan observasi saya. Yang pertama ada aspek hasrat dan keinginan untuk berhasil. Yang kedua aspek dorongan dan kebutuhan dalam belajar. Yang ketiga aspek harapan dan cita-cita masa depan. Yang keempat aspek penghargaan dalam pembelajaran. Yang kelima aspek kegiatan menarik. Dan yang terakhir aspek lingkungan yang kondusif. Kemudian lembar observasi perkembangan emosi. Yang pertama, siswa mampu berinteraksi dalam pembelajaran kelompok. Yang kedua, siswa bersungguh-sungguh dalam mengerjakan tugas kelompok. Yang ketiga, kerjasama antara siswa dalam belajar kelompok. Yang keempat, keberanian siswa dalam mengajukan pertanyaan dan pendapat. Kemudian terlihat kelas dan ruang pembelajaran lainnya menjadi ruang ekspresi diri yang sehat untuk siswa. Kemudian yang terakhir, guru merespon siswa yang belum bisa mengekspresikan diri dengan tepat. Lembar observasi fisiologis. Di sini ada 3 aspek. Yang pertama aspek pertumbuhan tubuh. Ada 7 pernyataan. Yang pertama, siswa mengalami kenaikan berat badan secara signifikan. Kemudian siswa mengalami penambahan tinggi badan setiap 6 bulan sekali. Yang ketiga, siswa mampu melihat dengan jelas. Yang keempat, siswa mampu mendengar dengan jelas. Yang kelima, siswa mampu mengucapkan huruf sesuai dengan pelafalannya. Kemudian selanjutnya, siswa mampu mengucapkan kata. Dan yang terakhir, sesuai dengan pelafalannya dengan jelas. Kemudian aspek motorik halus. Siswa dapat menggambar sesuai dengan contoh yang diberikan guru. Yang kedua, siswa dapat meniru bentuk. Yang ketiga, siswa dapat melakukan eksplorasi dengan berbagai media dan alat. Kemudian, siswa dapat menggunakan alat tulis dengan benar. Selanjutnya, siswa mampu mengikat tali sepatunya dengan baik. Kemudian, siswa dapat menyelesaikan puzzle. Dan yang terakhir, siswa dapat mencocokkan benda sesuai dengan jenisnya. Aspek yang terakhir yaitu aspek motorik kasar, di mana pernyataan yang saya buat, siswa mampu berjalan maju pada garis lurus, siswa sering terjatuh saat berjalan sambil berjinjit, siswa mampu menjaga keseimbangan tubuhnya saat berjalan, siswa mampu berjalan dengan tumit sambil membawa beban, siswa mampu berjalan mundur pada garis lurus, dan yang terakhir, siswa sering terjatuh saat berjalan mundur. Kemudian lembar observasi psikososial dan moral, ada 8 aspek yang saya buat. Yang pertama aspek kerjasama, yang kedua aspek percaya diri, yang ketiga aspek disiplin, yang keempat
aspek sopan santun, yang kelima aspek bertanggung jawab, yang keenam aspek kejujuran, yang ketujuh aspek kepedulian, dan yang terakhir aspek keadilan. Sekian video dari saya. Mohon maaf atas kekurangannya, dan untuk saran kritiknya saya tunggu sebagai refleksi diri saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.